Smart Alfala, belajar menyenangkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zira Rizky Maulana sebagai host di podcast hari ini. Kali ini saya ditemani oleh Pak Rijal. Silakan Pak Rijal berkenalan dulu. Saya selaku host untuk membantu Zainal. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu sebelum kita mulai podcast. Kita perkenalan dulu sama bintang tamu kita nih yang hebat-hebat. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Kenalkan, nama saya Ali Firmansyah dari kelas XTJKT 1. Udah? Ya. Oh, udah. Bilang dong lu udah. Nggak ngadang-ngadain sih. Boleh, selanjutnya boleh. Oke, saya Muhammad Irsad dari kelas 11 FLB 2. Dan saja. Dan untuk Baik, ini saya sebagai guru di sini, perwakilan untuk mewakili guru-guru SMK Al-Falah. Nama saya Pak Angga Novian, guru matematika di SMK Al-Falah. Oke, mungkin yang udah pernah nonton podcast sebelumnya, saya juga pernah jadi host dan ini bintang tamu sebelumnya nih, ketua OSIS baru nih, Acir. Oke, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang bullying di lingkungan sekolah. Makanya kita ngundang beberapa anak murid dan satu guru untuk ditanya-tanya aja sih sebenarnya. Baik, Pak Rijal mungkin bisa lanjut. Oke, sekarang ini kan kita lagi musimnya dengan bahasa bullying. Ya, menurut Pak Angga, apa sih bullying itu? Oke, baik Pak Rijal. Kalau saya sendiri sebagai guru nih memandang bullying itu kayak tindakan baik perkataan ataupun perilaku yang mungkin bisa jadi menyinggung ataupun menyakiti perasaan seorang yang itu nanti efeknya buat traumatik orang tersebut. Gitu. Berarti bisa menyebabkan seseorang itu merasa tersakiti, ya baik fisik maupun perasaannya, psikologisnya. Ya, betul. Untuk ini kan di sini ada Irsad, ada siapa tadi? Siapa tadi namanya? Alif. Ya, Alif pernah nggak merasakan selama di SMK Al-Falah ini kena dibullying oleh teman-temannya? Sejauh ini sih Anda masih baik-baik aja. Masih baik-baik. Nggak ada tindakan bullying dari teman-teman. Tidak ada pernah dibullying oleh teman-teman, nggak ada. Nggak pernah. Kalau Irsad? Kalau dari saya sendiri sih untuk di sekolah ini ya alhamdulillah nggak kayak pas SD saya ya gitu. Oh gitu. Menurut Pak Angga, seseorang yang dibullying itu bisa menyebabkan orang itu depresi, ya. Betul. Dan bisa menyebabkan orang itu bahkan bisa bunuh diri. Betul itu. Ya. Karena menyebabkan akibat dari bullying tersebut. Ya. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bullying itu seperti apa sih Pak Angga? Nah, ini seru ini pertanyaannya ya. Iya. Ya, jadi kalau saya itu memandang sebagai guru untuk supaya siswanya itu bisa gimana ya, untuk bercanda-bercandaannya nggak mengandung kata bullying, nggak menyinggung perasaannya, sebenarnya harus butuh disosialisasikan sih. Kita mengundang nih narasumber tentang bullying, kemudian disosialisasikan tentang bullying kepada anak-anak, tindakannya contohnya apa saja, perilaku bullying itu seperti apa. Bahkan bullying itu tidak hanya untuk di dunia nyata gitu loh. Kadang pun bullying ada juga di media sosial gitu, ya kan? Yang mungkin perundungan melalui media sosial ataupun perundungan melalui konten-konten seperti itu, yang dimana anak-anak tuh belum pada sadar bahwa dia yang lakuin itu adalah sebuah perilaku bullying yang mungkin nanti menyebabkan perasaan orang itu bisa tersinggung, bahkan mungkin psikisnya bisa terganggu karena mungkin nanti dapat pengaruh sosial lingkungannya yang menjauh atau gimana seperti itu sih. Jadi sangat mengerikan bullying itu ya bagi anak-anak gitu. Ya. Tapi perlu nggak kita mengasih sanksi kepada pelaku yang melakukan bullying tersebut? Harusnya. Ya. Kira-kira sanksinya apa gitu? Karena memang dampak bullying itu sangat mengerikan gitu kan. Bisa jadi orang itu depresi, bisa jadi anak itu mungkin nanti yang depresi akut akhirnya nekat melakukan tindakan
kekerasan kriminal sampai mungkin membunuh pelakunya ya kan kita kan nggak tahu karena kan orang sudah mungkin terkena sampai benar-benar dia tersinggung tidak sampai bisa untuk menahan emosinya bisa menyebabkan perilaku yang di luar ekspektasi. Iya. Makanya harus dicegah dengan cara kita memberikan sanksi. Mungkin contoh kayak teguran itu bisa teguran secara lisan, teguran mungkin secara tindakan. Kalau tindakan mungkin diberi hukuman. Ya sesuai dengan perilaku bullyingnya itu seperti apa. Nanti kan ada poin-poin bullying tuh yang nanti mungkin dari sekolahan itu sudah dibuatkan poin-poinnya kan. Nah, itu bisa nanti digunakan, bisa nanti diterapkan di sekolahan seperti itu. Nah, kalau itu kan sudut pandang dari Pak Angga, ya kan? Benar. Sekarang kita tanya nih ke anak muridnya nih. Tanggapannya gimana sih tentang bullying itu? Dari saya dulu. Dari satu lu mungkin. Dari saya dulu ya. Nah. Menurut saya bullying ini dari sudut pandang saya itu bullying itu adalah sebuah tindakan yang seperti kata Pak Angga tadi, tindakan atau perkataan baik secara sadar maupun tidak sadar yang melukai perasaan orang lain. Benar. Dan itu efeknya itu bisa sampai berjangka panjang. Itu bahkan bisa mengarah ke social anxiety, ketakutan akan sosial karena dia sering dibully sama teman-temannya, jadi ngira semua orang sama kayak gitu. Kenapa saya bisa bilang gini? Soalnya saya pernah kayak gitu. Oh, Isyad pernah? Pernah. Pernah dibully? Kapan Pernah. tuh? Pas di SMK atau SMP atau SD? Pas SD. Oh, pas SD? Masih kecil banget ya? Iya, masih kecil banget itu. Keras juga hidup gue. Jadi, kalau menurut Irsad kan tadi begitu tuh. Sanksinya yang harus diberikan tuh apa? Gitu. Sanksi yang harus diberikan kepada pelaku bullying. Ya, kalau menurut saya sih sanksinya mungkin berupa peringatan atau berupa denda, dan kalau misalnya pembulinya itu masih istilahnya punya orang tua atau masih dibimbingan orang tua, ya harus dilaporkan ke orang tuanya. Oh. Supaya istilahnya orang tuanya lebih menjaga dan lebih ketat ke anaknya sendiri. Oke. Menurut Alif gimana? Apakah Alif pernah terbully? Oh, nggak pernah dibully. Mungkin di SMP pernah, atau mungkin pas SD pernah dibully? Pas SMP sih Oh, boleh dong, Saya ceritain pernah. dong. Ceritanya dikit deh. kayaknya pernah itu pas SMP saya dibully, dikatain jongkring lah. Waduh. Wah, Terus tuh mainnya udah ke fisik tuh. Bullying verbal ya. Iya, Ya, verbal. Terus boleh lanjutin. terus juga saya dikatain mirip Sandesip katanya. Astagfirullahaladzim. Dosa tuh. Terus Iya, apa lagi lanjut. tuh? Boleh lanjut. Ada lagi? Terus katanya saya mirip Woody di Toy Story. Sabar. Nah, di situ saya masih nganggap bercanda aja. Jadi saya nggak pernah lapor ke guru atau ke orang tua sampai sekarang. Kenapa nggak dilaporin? Itu kan termasuk bullying. Ya menurut saya itu masih bercanda aja, masih wajar gitu. Oh, masih tahapnya wajar ya. Selama kita tidak terbawa emosi, itu masih dikategorikan wajar. Yang penting kita bisa nahan emosi. Nahan emosi, benar. Terus sanksinya apa sih yang harus diberikan kepada bullying tersebut, para pelaku bullying itu, menurut Alif? Saya sih kayak ngasih peringatan gitu ke Ngasih Jadi peringatan gitu. kalau dia masih bully saya, besok saya lapor ke orang tua atau guru gitu. Oh, jadi nggak apa-apa laporan, kenapa nggak lapor waktu itu? Seharusnya lapor aja. Jadi pelaku bully itu bisa dapat hukuman, mungkin hukuman pidana. Benar. Mungkin boleh jelas sedikit. Boleh. Mau silakan. Masalahnya kayak gini, kalau misalnya mungkin untuk kasus Alif saya nggak tahu mungkin sama atau tidak pelaku bullyingnya ke saya, soalnya gini, kalau saya dulu kalau misalnya sampai lapor ke guru itu mungkin pelaku pembulinya itu dihukum, tapi dia membuli saya makin parah. Oh, Gitu. jadi cepu nih orang Iya, ya? cepu nih orang nih. Iya, Nah, masalah yang benar. membuli itu dia ngebawa temen. Oh, Jadi bawa satu temen. kelas itu udah membuli saya semua. Oh. Walaupun mereka istilahnya nggak pengen gitu. Jadi Tapi cuma kan- ikut-ikutan doang gitu Iya, ya. istilahnya karena mereka takut. Kan. Nah, terus agar tidak terjadi bully nih di lingkungan sekolah, kan lebih pentingnya di lingkungan sekolah nih kan. Iya, Soalnya betul. kan di tempat sekolah ini kan kita banyak sosialisasi kepada guru dan murid-murid lain ya kan. Iya. Nah, itu agar tidak terjadi bully itu cara langkah-langkahnya gimana? Cara langkah-langkahnya. Jadi saya bilang atau dari Yang tua dulu deh. Yang Pak dari tua Angga. dulu. Iya.
Ini dari tadi siswanya aktif sekali ya. Makanya silahkan mereka untuk berkreasi. Iya, benar. Kalau dari saya sendiri sih untuk pengarahan ke anak sih sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan lah ke Pak Rizal itu tadi. Kita bisa dari sekolah mengundang narasumber supaya memberikan contoh atau sosialisasi kepada anak-anak supaya di sekolah ini tidak sampai terjadi perundungan atau bullying. Tapi alhamdulillah selama saya mengajar di sini sekolah SMK Lafala baik-baik saja. Dan mudah-mudahan tidak ada yang perilaku seperti itu karena memang sudah dari lama sekolah SMK Lafala sering melakukan sosialisasi tentang bullying. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini tindakan bullying masih belum ada dan mudah-mudahan jangan sampai sih seperti itu. Tapi kalau untuk ada pihak yang berwenang untuk menindak perilaku bullying ini, kira-kira menurut Pak Angga siapa sih yang berwenang untuk menindak anak-anak yang melakukan bullying? Ya, ini sebenarnya udah ranah ke BK ya. BK ya. Betul, BK dan kepala sekolah mungkin dan jajaran guru yang sebagai wali kelasnya untuk bisa nanti memproses bagi anak-anak yang melakukan tindakan bullying tadi seperti itu. Karena kan bullying itu luas ya cakupannya ya kan, karena kita kayak yang tadi dirasakan oleh anak-anak ini kan termasuk bullying walaupun mereka anggap itu sebagai candaan. Tapi kalau candaan itu selalu diulang-ulang terus mungkin kan akan menjadi sebuah kebiasaan yang itu akan mendarah daging bagi anak itu, yang dimana tugas sebagai guru, sebagai wali kelas ataupun yang pendidik itu harus mengarahkan supaya anak-anak bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, itu dari sudut pandang Pak Angga. Sekarang kita ke Alif aja dulu deh. Oke, Alif gimana? Cara di sekolah ini tidak terjadi apalagi kena lapor nih guru nih, dengar laporan dari muridnya, "Pak, saya kena bully nih Pak dari ini." Nah, itu cara agar tidak terjadi bully di lingkungan sekolah. Menurut saya sih caranya itu tidak apa ya? Tidak apa ya? Apa coba? Jadi pegang nggak lari ini nggak lari. Tenang aja nggak bakal lari. Ini tenang aja selalu. Guru itu memberikan ajaran tentang bullying agar supaya tidak terjadi bullying tuh guru memberikan pelajaran yang temanya tuh tentang bullying. Tujuannya agar tidak ada bullying di lingkungan sekolah tuh. Nah, guru tuh memberikan materi tentang bullying tuh. Nah, Jangan ada yang takutin emang ngomongnya. Senangnya kita selalu. Nggak apa-apa, ngomong aja. Sampaikan apa yang pengen disampaikan gitu. Keluarin unek-uneknya. Nah kan? Apa ya? Memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan bullying. Terus memberikan sanksi terhadap korban yang dibullying, ya diberikan motivasi, ya karena biasanya yang Bapak tahu itu bullying itu mereka yang memiliki kekuasaan, maksudnya yang memang dia beranggap dia yang paling kuat, orang lain lemah, makanya orang yang lemah itu selalu mendapatkan cemoohan, ya. Terus hinaan gitu kan, biasanya seperti itu ya. Makanya nggak apa-apa kalau misalnya kamu nih ya sebagai siswa melihat pelaku bullying, laporkan kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menindaklanjuti gitu ya. Jadi nggak usah takut. Jangan takut. Gitu. Kamu Lip, dilindungin hukum. Tenang aja. Soalnya kan kamu korban di sini. Bener kata Pak Rijal. Oke, gitu. Sekarang kalau menurut Irsad gimana? Irsad. Cara biar nggak ada bullying ya. Ya. Ya lebih mungkin jawabannya sama persis, yaitu dengan memberikan edukasi kepada murid-murid tentang bullying. Dan untuk khusus mungkin ini agak kontroversial atau agak gimana? Istilahnya kan perasaan orang beda-beda, mungkin agak takut atau gimana.
tolong untuk korban-korban bullying kalau emang merasa tersinggung bilang aja. Soalnya kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya dia ngesinggung perasaan orang lain gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, ya. Saya boleh cerita sedikit ya nih? Silakan. Saya Kayaknya punya pengalaman Saya ini. bukan pengalaman. Apa nih? Jadi korban. saya Oh, dulu. korban. Jadi korban. Korban. Saya cerita sedikit aja nih ya. Iya. Korban di rumah apa korban Di di lingkungan sekolah. Oh, dong. lingkungan sekolah. Di rumah nggak ada yang berani. Di mana bully waktu? saya. Di MI. Oh, DMI. MI bukan MI sini. Oh, iya. Kan jadi sepuh ya. Rin. Oke. Iya, iya. Saya cerita sedikit ya. Ditanya nih. Saya kan masuk Iya. saya jadi korban bully waktu itu pas kelas 3 karena saya punya kutil di sini dulu nih. Iya. Ini ada bekas operasinya. Jadi itu motif bulinya tuh ngatain gini. Kutil dicabut Memi. Nah, itu awalnya saya kira kan bercanda, Iya. cuma bercanda doang kan. Yang lain juga pada ketawa-tawa. Kok lama-lama tuh kok keseringan gitu. Jadi saya pulang, saya bilang gini-gini. Saya dibully di sekolah masalah fisik. Malam itu juga saya operasi langsung nih. Operasi dan besoknya bokap langsung ke sekolah. Dapat tuh 4 nama orang. Diseret ke kepala sekolah, di DO akhirnya. Tuh, itu di DO. Enak langsung di DO. Tapi- Tuh, akhirnya nggak boleh kan karena itu di Iya. lingkungan sekolah. Ah. Jadi kepala sekolah namanya nggak usah disebutin namanya. Iya, itu maksud pokoknya seperti itu iya. pun kasih ya. langsung dikeluarkan dari sekolah. Saya nambahin dikit ya. Nah, Kalau dari saya sebagai guru tuh bagi melihat siswa yang atau anak yang kena perundungan atau bullying, terutama kita sebagai pendidik harus memberikan motivasi, memberikan sebuah kayak perlindungan, semangat supaya tidak down mentalnya. Iya. Banyak anak-anak yang kena perundungan ini karena tidak diperhatikan oleh pendidik, guru ataupun teman-temannya, dia semakin drop di kelas gitu. Yang awalnya berprestasi bisa jadi mempengaruhi prestasinya. Iya. Makanya wajib seorang guru itu memberikan kayak perlindungan atau motivasi supaya tidak terjadi hal yang seperti yang tadi saya sampaikan kayak gitu. Yang awalnya motivasinya bagus tapi karena dibully oleh teman-temannya akhirnya prestasinya menurun. Itu yang mungkin membuat nanti akan berpengaruh pada nilai anak-anak ketika belajar. Itu saran saya sih supaya korban bullying itu tidak merasa bahwa dia sendirian. Ada yang melindungi, ada yang menyemangati. Tapi bukan hanya dari guru. Iya, Ya. Teman-temannya juga gitu. mendukung. Iya, gitu. betul. Harus ketika misalnya udah terjadi sesuatu gitu ya. Berarti guru pun bertindak, temannya pun juga Bertindak. bertindak. Iya. Bertindak bukan melakukan hal-hal kekerasan, tapi untuk melaporkan kejadian bullying tersebut, benar kan? benar. Bisa beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rijal satu ini. Ya benar. Keren sekali jawabannya. Saya termotivasi nih. Saya nih. Ya, karena ya kan lagi sekarang ini kan memang banyak kasus-kasus Pak Angga. Iya. Ya mungkin Pak Angga lebih paham ya, lebih sering mendengar kasus-kasus sampai ada yang korbannya meninggal atau depresi Yes, benar. Banyak gara-gara banget di bullying Hmm. gitu. Nah itu kan perlu tindakan supaya meningkatkan mental dia. Yes, benar. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir saya ini, ada pesan atau kesan gak nih Ya. buat untuk korban bullying Benar agar dia mau melaporkan misalnya gitu? Pesan-pesan untuk para generasi Yes, ya, benar. generasi Misalnya dia muda, generasi penerus bangsa. Yes, benar. Ya. Apalagi kurikulum merdeka ya kan. Nah, Ya. silakan Pak Angga. Kalau saya sih pesan untuk mungkin teman-teman yang masih sekolah nih ya, Yes. di jenjang sekolah menengah ataupun masih sekolah dasar ataupun di jenjang manapun, bagi kalian yang mendapatkan kasus perundungan, bullying, bisa langsung laporkan saja mungkin kepada teman kalian terdekat dulu kalau memang takut melaporkan ke gurunya. Ceritakan ke teman dekat kalian, minta sharing ke teman dekat kalian, gimana cara menanggapi sikap bullying yang kalian dapatkan. Kalau memang itu sudah parah, kalian harus berani. Jangan takut untuk yang namanya melaporkan ke
guru maupun ke kepala sekolah ataupun yang berwenang di situ. Karena apa? Jika terus dibiarkan, itu nanti mungkin semakin parah. Bisa jadi kalian yang kena perundungan itu bukan saja secara fisik kalian mungkin bisa terkena, bahkan mental kalian yang mungkin nanti kalau lama-kelamaan kalian mungkin bisa depresi. Hati-hati seperti itu. Ya, tetap semangat bagi teman-teman yang mendapatkan sikap perundungan, tetap berjuang karena mungkin Allah tahu kalau kalian itu sanggup untuk menghadapi itu. Iya, Kayak betul. gitu. betul. Cakep ya. Luar biasa. Silakan coba Anda. dari Seth. Mungkin ada pesan atau kesan untuk para korban bully. Sebenarnya sih udah diwakilin semua sih. Udah diwakilin Udah semua wakil nih. semua, pas mau ngomong udah mikir nih, oh mau ngomong apa nih, udah disebut ya. Waduh, Alif juga sama kayak begitu. Tapi mungkin bisa kasih ya Ya, Tanggapan untuk teman-teman yang masih sekolah tahu lah gimana. oke. Baik ya, bagi teman-teman yang istilahnya jadi korban bullying, tolong jangan istilahnya takut untuk sharing atau kasih tauin teman-temannya yang istilahnya udah deket lah, yang terpercaya, atau orang tuanya sendiri gitu, gimana cara ngadepinnya. Soalnya kan orang tua itu istilahnya lebih berpengalaman lah kalau ngadepin hidup. Ya kalau misalnya emang udah parah, ya udah langsung aja lapor ke guru. Soalnya, dan kalian nggak usah takut di istilahnya kayak di kena efek bumerang, alias ntar kalian malah disalahin karena gara-gara bukan cepus, lebih tepatnya di Melapor. pihak pembulinya itu banyak yang ngedukung, istilahnya karena takut. Yes, benar. Nah, soalnya kalian bisa dibilang dilindungin sama hukum. Ya mungkin itu aja sih, walaupun kayaknya agak gimana ya, agak patah-patah ngasih tauinnya, tapi ya mungkin itu sekian dari saya. Oke, dari Alif mungkin ada. Menurut saya sih ini cerita sama orang tua atau teman dekat, atau bisa curhat ke teman dekat, terus atau sholat gitu biar pikirannya ditenang. Sholat. Ingat Tuhan. Masya Allah. Nah, terus kalau misalkan nih kita nggak berani lapor ke guru, nah kita cerita ke orang tua dulu, kita curhat ke orang tua. Nah, nanti biar orang tua yang lapor ke guru kalau itu tindakan itu parah. Nah, menurut saya begitu. Oh, begitu. Baiklah. Lapor langsung ke Tuhan nih. Lapor langsung ke Tuhan. Hati-hati lo yang Biar langsung bully tes dia. gitu ya. Oke, nggak ada tambahan lagi. Mungkin kita tutup aja kali Pak. Oke, kita ambil kesimpulannya. Bahwa jangan sampai ada tindakan bullying di lingkungan sekolah. Benar. Karena itu bisa menyakiti perasaan, ya, menyakiti teman-teman kalian yang istilahnya dalam satu lingkup sekolah. Ketika teman-teman kalian, misal salah satu teman kalian sudah dibullying, maka dia akan menyebabkan korban depresi. Ya, itu yang kita hindari. Jadi bertemanlah dengan baik, bertemanlah dengan akhlak agar sama-sama membangun saling menghormati antar teman atau antar yang lebih muda, antar yang lebih tua. Itu aja. Oke. Intinya. Sama, saya kesimpulannya juga sama seperti Pak Rijal gitu. Jadi mungkin podcast hari ini kita sudahi dulu bincang-bincangnya, mungkin sudah banyak kesimpulan dan apa sih yang harus ditanggepin untuk para pelaku bully ataupun korban bully tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor kepada guru kalian jika kalian kena perundungan atau bully, ya kan? Oke, mungkin saya tutup aja. Saya Zena Rizky Maulana dan Pak Rijal mewakili jajaran yang menjalankan tugas ya kan dengan baik. Alhamdulillah. Smart Alpala. Belajar menyenangkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.